Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazia Sekar Alifa. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hakikat perkembangan. Di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan satu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan atau kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Begitu juga sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, dan menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami lebih jauh tentang perkembangan peserta didik menjadi sangat penting dalam suatu proses pengajaran. Pengertian perkembangan, pada dasarnya perkembangan menunjuk pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi, pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Ciri-ciri perkembangan. Yang pertama adalah terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, baik tinggi badan dan organ-organ tubuh lainnya. Yang kedua, merupakan terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, seperti proporsi tubuh pada anak, berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa, sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju pada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Yang ketiga yaitu lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Yang keempat yaitu munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, seperti pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti melebarnya pinggul atau buah dada dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada wanita. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, dan nilai-nilai moral agama. Prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah-arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo-tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Selanjutnya itu karakteristik dan perbedaan individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Yang kedua, karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri khas dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungannya. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur atau nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik,
mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangannya. Perbedaan individu. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau orang dewasa, apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seorang sebagai orang atau perorang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual. Seorang guru setiap tahun ajaran baru selalu berhadapan dengan siswa-siswa yang berbeda satu sama lain. Siswa di dalam satu kelas memiliki ciri dan sifat-sifat yang berbeda satu sama lainnya. Mungkin sekali dua orang dilihatnya hampir sama atau mirip, akan tetapi jika diamati lebih cermat, antara keduanya pasti terdapat perbedaan. Gary, tahun 1963, dalam kurung Oxendin, 1984, mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan fisik, baik itu jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan fisik. Yang kedua itu perbedaan sosial, yaitu seperti status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian, seperti watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, dan kurang pandai. Perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh intelijensi individu. Perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tim individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirnya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dalam latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial ekonomi maupun sosiokultural, individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan seperti pemupukan dengan secara tepat. Bila tidak mendapat rangsangan dan pemupukan, maka bakat tidak akan berkembang secara maksimal. Malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. Yang terakhir yaitu perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin pengalaman mempengaruhi perkembangan, pemahaman, dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar antara individu berbeda-beda. Nama saya Farisa Jasmine Pasha dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit 3 dan unit 4. Pertama, saya akan menjelaskan tentang unit 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik
yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu: pertama, faktor-faktor ini terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi, dan lain-lain. Yang kedua, faktor ketika lahir, yaitu pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan, dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang. Ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, yaitu pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Yang keempat, faktor psikologis antara lain adalah karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmania dan cinta kasih sayang orang tua. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Selanjutnya, perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. 1. Perubahan dalam ukuran, seperti berat dan panjang. Lalu, perubahan dalam perbandingan, dari segi fisik, dan perbandingan antara yang tidak real, yang hayal, dengan hal-hal yang rasional. Yang ketiga, dalam perubahan sosial, terjadi perubahan dalam perbandingan. Selanjutnya, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, seperti bahasa bayi yang kurang jelas, lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang terakhir, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Seperti ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Lalu, menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya, perubahan dari segi mental, lalu berbagai pengetahuan dapat diperoleh, terutama dari lingkungan pendidikan formal. Yang terakhir, nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. Di dalam pertumbuhan fisik dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan sebelum lahir, yaitu manusia itu ada, dimulai dari suatu proses pertumbuhan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Lalu yang kedua, pertumbuhan setelah lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang sangat lambat. Berikutnya adalah intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, masa sensori motor. Dari usia 0,0 sampai 2,5 tahun. Masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Tahap kedua, masa praoperasional. Dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol untuk mewakili sesuatu konsep. Tahap ketiga, masa konkreto prerasional. Dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, negasi, dan reprokasi. Lalu yang terakhir, tahap keempat, masa operasional. Dari usia 11 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. Berikutnya adalah sosial.
Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Setelah itu adalah bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Berikutnya adalah bakat. Bakat adalah kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu, yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas, sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau afektif, dan penguasaan psikomotorik Bloom. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. 1. Hukum Cepalo-Choudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Yang kedua, hukum Proximodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek, terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Lalu yang terakhir, hukum tempo dan ritme perkembangan. Ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Pada masa ini, terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan, yang kurang lebih tetap atau konstan sifatnya. Inilah yang disebut irama perkembangan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain adalah pubertate, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia, sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Istilah puberty dan pubertate berasal dari bahasa Latin, pubertas, yang berarti usia kedewasaan, the age of manhood. Penggunaan istilah ini lebih terbatas, dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual. Puberty dan puberty sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologisnya. Istilah adolescentia berasal dari kata Latin, adolescentis. Adolesen menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12 sampai 22 tahun dan mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang, antara lain 1. Remaja menurut hukum. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Pada akhir perkembangan fisik, akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis yang menghasilkan beberapa ratus juta sel mani setiap kali ia berejakulasi, atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya yang disebut menstruasi atau haid. Yang ketiga, batasan remaja menurut WHO. A. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. B. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. C. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Yang keempat, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, walaupun isinya sudah banyak, seperti pengetahuan, perasaan, dan sebagainya.
Namun, isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum berfungsi secara maksimal. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan dan atau sikap. Yang kelima, definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia, dapat digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum nikah. Pertimbangan-pertimbangannya adalah A. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. B. Usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama. C. Pada usia tersebut, mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri. D. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa. Dan yang E, seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga. Bigot, Konstan, dan Pala mengemukakan bahwa masa pubertas berada dalam usia antara 15 tahun sampai 18 tahun, dan masa adolescence dalam usia 18 sampai 21 tahun. Menurut Harlock, rentangan usia remaja itu antara 13 sampai 21 tahun, yang dibagi pula dalam usia masa remaja awal 13 atau 14 sampai 17 tahun, dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun. WHO menetapkan batas usia 19 sampai 20 tahun sebagai batasan usia remaja. Sedangkan PBB sendiri menetapkan usia 15 sampai 24 tahun sebagai usia pemuda atau disebut youth dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai tahun pemuda internasional. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kata sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya 1. Kegelisahan. Yang kedua, pertentangan. Yang ketiga, berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Yang keempat, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Yang kelima, menghayal dan berfantasi. Yang keenam, aktivitas berkelompok. Tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Hafigus, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya, atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Tidak lagi mereka ingin dijuluki sebagai kanak-kanak, melainkan ingin dihargai dan diakui sebagai orang yang sudah dewasa. Para remaja menjalani tugas mempersiapkan diri untuk dapat hidup dewasa, dalam arti mampu mengatasi masalah-masalah, bertindak dan bertanggung jawab sendiri. Oleh karena itu, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja ini dipusatkan pada upaya untuk menanggulangi sikap dan pola perilaku kekanak-kanakan. Menurut Hafigus, dia mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja, yaitu 1. Mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. 6. Memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. 7. Menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. 9. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir, 10. Menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Selanjutnya adalah bab 4, tentang kebutuhan remaja. Ada beberapa jenis kebutuhan remaja, yaitu 1. Kebutuhan organik, kedua, kebutuhan emosional, ketiga, kebutuhan berprestasi, dan yang keempat adalah kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Ada masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja. 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya.
Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Yang keempat, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu menampilkan kemandirian kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyelesaian emosional seperti perilaku yang overacting, lancing, dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat dapat menuntut remaja untuk menyesuaikan diri, namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Remaja selalu merasa disalahkan, dan akibatnya, mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Lalu yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Dan yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hudayfa. Saya dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan unit 5 dan unit 6. Yang pertama, unit 5, yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, dan ciri kelamin kedua. Selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik pertumbuhan struktur tubuh maupun fungsinya. Pada kenyataannya, hampir semua bagian tubuh perubahannya mengikuti irama yang tetap, sehingga waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas sekali pada bagian pertama masa remaja. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah yang pertama perubahan ukuran tubuh. Anak akan bertambah tinggi 10 sampai 15 cm dan bertambah berat 5 sampai 10 kg setelah terjadi kematangan kelamin. Selama 4 tahun pertumbuhan tinggi badan anak akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19 sampai 20 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional, dan proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sepenuhnya. Sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Yang ketiga, ada ciri kelamin yang utama. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Yang keempat, ada ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada, pinggul melebar lebih lebar dari lebar bahu, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar, nada suara membesar, dan tumbuh jakun. Ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6 sampai 11 cm setahun. Ada proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sebenarnya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja.
Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal 1. Kriteria kematangan sosial. Menarche atau menstruasi pertama kali dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Menarche merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu disposisi untuk konsepsi atau hamil. Menarche juga merupakan manifestasi yang jelas. Kriteria sejelas ini tidak dapat pada anak laki-laki. Sering dipakai percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja, karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual yang terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi, kira-kira 1 tahun sesudah dilaluinya puncak percepatan pertumbuhan. Pada laki-laki, baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan. Tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Yang ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada yang tampak dan puting susu yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia 8 sampai 13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang menarche, jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9,5 tahun sampai 13,5 tahun dan berakhir pada 13,5 sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 sampai 16 tahun pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkut tenggorokannya atau jakun mulai membesar yang menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal ini lebih banyak. Anak perempuan mendapat suara yang lebih tinggi dan nyaring, sedangkan suara anak laki-laki berubah menjadi agak berat. Ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Kondisi-kondisi lain yang akan mempengaruhi pertumbuhan fisik anak antara lain yang pertama, pengaruh keluarga, meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya. Jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak tersebut. Yang kedua, ada pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebih, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12-15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Yang kelima, kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit. Biasanya anak akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang keenam, ada pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh, baik itu mesomorph, ektomorph, atau endomorph, akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bangun mempengaruhi besar. Misalnya, anak yang bangun tubuhnya mesomorph akan lebih besar daripada yang endomorph atau anak yang ekomorph, karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan fisik. Di antara perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh, mulai berfungsinya alat reproduksi, dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangannya tampak sama. Lanjut ke unit 6, yaitu perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus.
Ada perkembangan intelek. Banyak definisi tentang intelijensi atau intelligence. Namun, makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau intelijensi diukur dengan tes tingkat intelijensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan atau mental age disingkat MA dan umur kalender chronological age disingkat CA. Dan berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok. Yang pertama, 70 ke bawah. Anak mengalami kelainan mental. Yang kedua, 71 sampai 85. Anak di bawah normal atau bodoh. Yang ketiga, 86 sampai 115. Anak yang normal. Yang keempat, 116 sampai 130. Anak di atas normal atau pandai. Yang kelima, 131 sampai 145. Anak yang superior atau cerdas. Yang keenam, 145 ke atas, anak genius atau istimewa. Ada perkembangan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas, yang disadari sebagai kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambahnya umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan dan kapasitas mental terutama intelek dan emosi. Lalu ada perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul, oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang dimulai dengan meraba dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan penggunaan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan pengasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Ada yang terakhir yaitu bakat khusus. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang kreatif bersifat umum. Misalnya, bakat intelektual umum atau khusus. Bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Nah, bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Ada individu yang memiliki bakat khusus seperti melukis, olahraga, seni musik dan seni suara, seni tari, dan sebagainya. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan atau prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat, serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Berikut hanya segitu.
Mungkin selanjutnya unit 7 dan 8 akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan afektif. Di materi ini kita akan mempelajari tentang perkembangan emosi, perkembangan nilai moral, dan sikap. Kita akan membahas tentang perkembangan emosi terlebih dahulu. Apa itu emosi? Emosi adalah perbuatan atau perilaku kita sehari-hari, tapi ada disertai dengan perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, dan benci. Karakteristik perkembangan emosi itu ada beberapa kondisi emosi yang akan kita rinci setelah ini. Ya, yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain, kebutuhan untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Ya, contohnya seperti remaja sekarang banyak yang berpacaran, padahal mereka masih muda, itu wajar, tapi tidak diwajarkan. Gembira, rasa gembira akan timbul ketika semua yang diinginkan oleh remaja tersebut itu sesuai dengan apa yang diinginkan, ataupun ketika dia menyatakan cinta kepada seseorang dan orang itu membalasnya dengan cinta juga, itu juga termasuk rasa bahagia. Yang ketiga, kemarahan dan permusuhan. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh remaja itu. Yang keempat, ketakutan dan kecemasan. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dia buat. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka tergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dan mempengaruhi perkembangan emosi anak. Keempat, perbedaan individu dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramal, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga saat pemunculannya. Kelima, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah sehingga mereka menjadi lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur juga segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan tidak perlu dilakukan dan harus dihindari. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja adalah pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif dan mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral, tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup. Itu umumnya adalah seorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai hidup tersebut. Jadi,
seseorang anak, di semua remaja atau anak itu tergantung lingkungan mereka. Jika lingkungan mereka dan tetangga-tetangga mereka itu positif, baik, jujur, saling membantu, maka si anak akan tumbuh dengan seperti itu juga. Tapi jika lingkungan si anak itu memiliki tetangga yang tidak baik, tidak suka menolong, atau bahkan saling menjatuhkan, maka si anak jika sudah besar, dia akan memiliki sifat dan sikap seperti itu pula. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, penyesuaian diri remaja. Pertama, kita akan membahas tentang konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Pertama, pengertian penyesuaian diri. Pengertian dari penyesuaian diri ini ada banyak, tapi pada umumnya diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional dimaksud ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat dan situasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Kedua, proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan dengan normal. Ketiga, karakteristik penyesuaian diri. Karakteristik penyesuaian diri itu dibagi jadi dua, penyesuaian diri secara positif dan secara negatif. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal seperti tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan nasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistik dan objektif. Adapun penyesuaian diri yang salah, ada beberapa reaksi yang terlalu berlebihan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti reaksi bertahan, defense reaction. Kedua, reaksi menyerang, aggressive reaction. Ketiga, reaksi melarikan diri atau escape reaction. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap, dan untuk menentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan dan konstruksi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Kedua, perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Ketiga, penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman belajarnya. Keempat, kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Penentu kultural, termasuk agama. Lalu kondisi jasmani. Kondisi jasmani seperti pembawaan dan struktural konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan. Aspek-aspek perkembangan secara instinktif terkait erat dengan susunan dan konstitusi tubuh. Selanjutnya, penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri. Di antaranya adalah pengalaman, belajar, kebutuhan, determinasi diri, dan frustasi. Kita akan bahas itu semua. Pertama, kita akan bahas tentang pengalaman. Tidak semua pengalaman punya arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman-pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan, pengalaman traumatik. Kedua, belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri, karena melalui belajar ini akan perkembangan pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Ketiga, determinasi diri. Dalam proses penyesuaian diri, di samping ditentukan oleh faktor-faktor tersebut di atas, orang itu sendiri menentukan dirinya. Terdapat faktor kekuatan dan pendorong untuk mencapai sesuatu yang baik dan buruk, untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi dan merusak diri. Yang keempat adalah konflik dan penyesuaian. Tanpa memperhatikan tipe-tipe konflik, mekanisme konflik secara esensial
pertama yaitu pertentangan antara motif-motif. Efek konflik pada perilaku akan tergantung pada sifat konflik itu sendiri. Ada beberapa pandangan bahwa semua konflik bersifat mengganggu atau merugikan, namun dalam kenyataan ada juga seseorang mempunyai banyak konflik tanpa hasil-hasil yang merusak atau merugikan. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultural, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Pertama, pengaruh rumah dan keluarga. Kedua, hubungan orang tua dan anak. Ketiga, hubungan saudara. Keempat, masyarakat. Kelima, sekolah, kultural, dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola penyesuaian diri. Contohnya, tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, di gereja, dan semacamnya akan mempengaruhi bagaimana anak mendapatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tuanya. Yang terakhir adalah implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah. Pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah. Kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Keenam, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Ketujuh, peraturan dan tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. 8. Teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. 9. Kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 10. Pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. 11. Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun guru. Ke-12, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Karena di sekolah, guru adalah merupakan figur pendidik yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian diri anak, maka guru-guru dituntut memiliki sifat-sifat yang efektif, yakni pertama, memberikan kesempatan. Jika ada siswa yang melakukan kesalahan, hendaklah diberi peringatan dulu, diberi kesempatan, jangan langsung dihukum. Kedua, ramah dan optimis. Ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu, dan teratur tindakannya. Jika seorang guru memiliki masalah di rumah atau di lingkungannya, guru tidak boleh membawa semua masalahnya itu ke dalam kelas saat mengajar. Keempat, senang, kelakar, atau memiliki humor. Seorang guru yang memiliki humor akan terlihat seperti guru yang menyenangkan, bahkan dia akan jadi guru yang favorit, dan siswa pun akan senang jika diajar dengannya. Kelima, mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahan. Kesalahannya sendiri. Keenam, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Ketujuh, menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya.